Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Diah Nirmala ya, kembali lagi menyampaikan materi praktikum statistik deskriptif. Kali ini kita akan pakai Excel ya, karena statistik deskriptif itu basic banget ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita menyajikan data kita di awal. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke bab 1, yaitu mengenai cara menyusun grafik. Baik. Nah, di sini penyajian data secara visual itu sangat penting dalam statistik ya. Presentasi visual ini memungkinkan kita untuk membedakan hubungan dan kecenderungan yang mungkin tidak kita lihat hanya dengan melihat angka. Ya, untuk itu presentasi visual itu sangat bermanfaat untuk menyajikan ide kepada orang lain dan membuat pembaca memahami sudut pandang kita. Jadi kalau ditampilkan pakai grafik itu lebih menarik ya dibandingkan kalau kita menunjukkan dalam bentuk angka. Nah, grafik ini sendiri memiliki banyak variasi. Nanti di bab ini kita akan bahas jenis grafik yang digunakan dalam statistik ya. Terus kapan sebaiknya menggunakan jenis-jenis grafik tersebut dan cara menggunakan Excel untuk membuat grafik tersebut. Nah, untuk data yang saya gunakan dalam e-book ini diambil dari bukunya Smuller 2016. Baik, yang pertama kita akan membahas cara menampilkan grafik clustered column ya. Pertama-tama jangan lupa dibuka Excel-nya ya. Excel ini menggunakan istilah chart bukan graph ya. Jadi kebanyakan format grafik memiliki sumbu horizontal atau disebut juga bahasa Inggrisnya horizontal axis dan sumbu vertikal atau vertical axis ya. Nah, umumnya kalau kita pakai istilah statistik, sumbu horizontal ini disebut juga sumbu X dan sumbu vertikal disebut juga sumbu Y. Apa yang terjadi pada sumbu horizontal disebut variabel independen dan apa yang terjadi pada sumbu vertikal disebut variabel dependen. Nah, ini kita langsung aja masuk ke tahapan bagaimana cara menampilkan grafik. Jadi pertama-tama Anda masukkan data ke dalam Excel dulu. Ini datanya ya. Kita akan masukkan data. Nah, di sini kita punya data industri, jenis industrinya ya. Ini data penggunaan satelit ya, di Amerika. Jadi satelit ini digunakan untuk industri apa saja pada tahun 90 sampai dengan 94. Ini ada commercial satellite delivered, kemudian satellite services, satellite ground equipment, commercial launches, remote sensing data, commercial R&D infrastructure. Totalnya ini. Ini saya pakai 6 ya, pakai rumus. Oke, setelah dimasukkan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memilih data yang akan dimasukkan ke dalam grafik. Pertama-tama kita akan sorot mulai dari A1 sampai F7. A sampai F, dari 1 sampai 7 ya. Jangan dimasukkan sumbu atau baris yang ke-8 ya.
Baris yang ke-8 yang isinya total jangan dimasukkan. Nah, kalau sudah diblok seperti ini atau disorot, nah kita ke area chart. Ya, insert. Di sini area chart ini ya. Kita pilih recommended charts. Ya. Kemudian kita pilih chartnya apa ya? Kita akan pilih chartnya adalah clustered column. Nah, clustered column ini yang mana? Kita lihat. Nah, ini nih. Nah, ini ada tulisannya clustered column. Ya. Sudah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini muncul tampilan clustered column seperti ini. Nah, semudah ini membuat grafik ya. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan formatting lebih lanjut. Nah, untuk itu yang akan kita format pertama-tama di sini kita double klik keterangan legend yang ada di bawah hingga muncul format chart area. Nah, ini di double klik. Ini saya ulangi ya. Ini saya double klik. Nah, di sini muncul format chart area. Oke. Tinggal kita pilih yang ada beberapa pilihan, chart area, chart title ya, legend. Ya, kita pilih yang chart area. Chart area kita akan, karena tadi sudah legend tadi ya, kita akan mengubah legendnya, legendanya. Ya. Nah, ini muncul tampilan legend options. Nah, legend option kita pilih yang top right. Ya, kemudian jadi biar ininya pindah ke sini. Nah, ini kalau misalnya tadi saya kembalikan ke, nah ini kita tinggal lihat di bottom, ini kalau taruh di top seperti ini, ke kiri seperti ini, ke kanan seperti ini. Kali ini saya akan memilih top right. Ya. Jadi pastikan show the legend without overlapping the chart. Oke. Kemudian kalau sudah, kita akan mengatur sumbunya atau aksisnya. Mengatur sumbunya, caranya kita pilih format aksis. Ini tadi format legend ya, sekarang format aksis. Nah, aksis. Yang vertikal ya. Ya. Format aksis, kita pilih yang vertikal dulu. Karena ini sumbu Y ya, sumbu Y kan yang vertikal. Middle center, horizontal. Nah, sekarang kita pilih, karena kita kan, ini kan gambarnya nggak ada garis-garisnya. Ya, kan nggak ada garis ke sini, ke bawah, ini kan nggak ada. Kita akan buat pakai pakai menu gambar ember chat ini ya, fill and line. Kemudian kita aktifkan yang line atau border ya. Kemudian pilih yang otomatis, kita buat menjadi solid line ya, biar keluar garisnya. Kemudian ya sudah keluar garisnya. Setelah itu kita pilih warnanya. Warnanya mau warna apa terserah. Ini saya kasih warna hitam ya. Terus kita lakukan yang sama untuk yang lain, yang tadi vertikal ya. Sekarang yang horizontal. Oh, ini tadi
pencet yang ini ya. Oke, saya ulangi. Jadi ini yang ini. Saya undo saja. Nah, oke, otomatis. Saya ini. Nah, baru kita hapus dulu yang tadi ya. Karena kan saya tujuannya mau yang ini. Oke, ini yang vertikal udah, sekarang yang horizontal. Oke, sekarang sudah keluar garisnya. Ya. Mau dikasih warna apa terserah ya. Nah, sekarang ini kan sudah. Terus kita klik tanda tambah yang ada di sini, tanda plus yang ada di samping grafik. Kita pilih axis title. Nah, jadi biar jelas ini axis title-nya. Ini kalau nggak diaktifkan kosong ya. Lihat perbedaannya di samping sini sama di bawah ya. Axis title. Yang muncul kita akan beri nama ya, sumbu X dengan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya kita beri nama year, sumbu Y-nya kita beri nama million of dollars. Oke. Nah, ini grafik kita yang pertama. Sudah jadi. Itu grafik kolom ya. Ini bisa kita pindahkan caranya. Kita pindahkan misalnya ini kan sheet-nya penuh ya. Kita pindahkan ke tempat lain. Kita move. Kita akan pindahkan di sini new sheet. Ya. Ini ada chart 1. Ini chartnya kalau mau dikasih judul juga bisa, tinggal judul, kita double klik, US commercial base revenue. Oh, 1. Oke, jadi deh. Oke, berikutnya masih menggunakan data yang sama. Kita akan menampilkan grafik stack kolom. Caranya bagaimana? Sudah dimunculkan. Kita lihat dulu yang dimaksud dengan grafik stack kolom itu yang apa. Ya, tadi step by step-nya bisa. Nah, kita akan bahas grafik stack kolom. Ya, bagian ketujuh yang direkomendasikan Excel ini dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang sama, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, jenis bagian ini kita sebut dengan stack kolom atau kolom bertumpuk. Ya, setiap kolom mewakili total semua seri data pada satu titik di sumbu X. Ya, setiap kolom dibagi menjadi beberapa segmen dan setiap ukuran segmen sebanding dengan seberapa besar kontribusinya terhadap total. Nah, ya, kita akan lakukan yang sama, hanya kali ini stack kolom ya, rekomendasinya datanya. Oke, kita blok. Recommended charts. Kita pilih yang stack kolom. Nah,
Ini ada tulisannya ya, stack column. Kemudian kita oke. Ya, ini muncul stack column. Nah, tampilannya seperti ini. Udah, tinggal kita edit saja. Ini judulnya kita ganti menjadi US Commercial Base Revenue. Uang komersial. Nah, ini kita pindah. Ingat caranya. Ini juga bisa kita pindah ke belakang ya, atau ke chart. Ya, ini bisa kita pindahkan. Nah, seperti ini. Ininya tinggal kita ganti aja. Kalau mau diganti format legendnya mau taruh di mana? Nah, mau taruh bottom, left, right. Sama kayak yang tadi ya, saya taruh di sebelah kanan. Ya. Kalau mau digedein, dikecilin, tinggal di drag aja. Top ternyata. Lain-lainnya step by stepnya sama ya. Ya, kita pindah ke kanan. Ya. Ini untuk stack column. Nah, sekarang kita akan nyoba grafik pie. Ya. Nah, ini yang grafik pie. Ini manfaatnya kalau kita pakai pie ini, biar lebih fokus pada presentasi dalam 1 tahun, jenis grafik pie ini lebih cocok ya, lebih efektif. Ya, kita bisa melihat persentase yang membentuk satu total. Ya, kita bisa menggunakan diagram pie, ya, diagram kue, yang menyebutnya seperti itu. Nah, oke, datanya masih sama. Cuma kali ini kita akan menggunakan nama di kolom A dan data di kolom F. Ya. Oke, dari A2 sampai A7. Ya, setelah itu tekan dan tahan tombol kontrol sambil menahan tombol ini seret dari F2 sampai F7. Ya. Oke, 2 ke A7, kemudian 2 sampai F. Ya. Sudah, kita akan insert recommended chart. Pilih yang pie. Mana pie-nya? Nah, ini pie. Ini ya, pilih yang all charts. Nah, kita pilih yang ini. Chart. Oke. Nah, muncul seperti ini.
seperti ini ya. Kita tinggal ganti namanya. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini ya, pilih yang ini, top right. Nah, sekarang kita akan menambahkan angka-angka dalam irisannya yang disebut label data. Untuk menambahkannya kita pilih grafik, bukan hanya satu irisan ya, tapi grafik secara keseluruhan. Ya. Kemudian klik chart elements. Ya, kita pilih data label. Nah, di sini muncul ya 1000 ya. Terus berapa ini? 800, 860 ya, 570, 155. Ya. Warnanya juga sudah. Ini kalau misalnya Anda mau mengubah warna bisa klik salah satu label data. Nah, ini tinggal warnanya mau dipilih mana. Pakai ember ini ya. Oke, pakai ember kita ganti warnanya. Solid fill bisa. Warnanya apa? Oh, ini warna anunya. Nah, ini warna fontnya bisa diganti setiap saat. Oke. Mau diganti apa? Diganti putih. Kita coba putih ya. Ini bisa pakai gini. Ini bisa yang lebih mudah sih gini aja sih. Putih. Bisa kita ganti menjadi putih. Oke. Ya. Jadi ini bisa Anda ganti. Oke. Yang di luar warnanya tetap hitam, yang di dalam warnanya putih. Nah, kalau sudah tinggal dipindahkan ke sheet yang baru di move. Kita pindahkan. Yes. Oke, itu untuk grafik pie. Sekarang grafik garis. Ya. Grafik garis, kita kembali ke data yang tadi. Grafik garis buat apa? Nah ya, grafik garis. Ya. Nah, ini idenya untuk melacak kemajuan satu industri yang berhubungan dengan ruang angkasa selama tahun 90 sampai 94. Nah, kita membuat grafik pendapatan dari layanan satelit atau satellite services ya. Kita akan ambil datanya, step by stepnya ikutin aja. Kita akan blok hanya satellite services aja. Oke, kalau sudah insert charts, ya, kita pilih yang line. Ya. Kalau ada line with markers, kita lihat line with markers, drag line, nah ini line with markers. Oke, ya muncullah seperti ini. Oke,
Sudah muncul line with markers. Sekarang akan kita modifikasi, ya. Nah, ini kan grafik garisnya kan agak sulit untuk dilihat. Kalau yang seperti ini standar ya. Anda tinggal format apa yang mau diformat. Kayak ini format aksis. Saya pilih solid fill. Ini. Sorry. Oke, line ya, solid line. Solid line. Kemudian yang sini kita ambil solid line juga. Oke, dapat deh. Oke, kita lihat di bawah ini. Tulisannya kan masih 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mengubahnya menjadi sesuai tahunnya ya. Oke, kita akan select data. Oke, select data. Yang di sini edit, kita ganti menjadi ya. Lalu kita oke. Oke, syarat. Industrinya nggak usah dimasukin. Klik kanan, select data, edit. Oke, cukup seperti ini. Ya. Oke, jadi deh. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan ke sheet baru. Move data, pindah ke sheet yang baru. Oke, itu tadi cara membuat aneka jenis chart. Warnanya silahkan diedit sendiri sesuai keinginan Anda. Nanti kalau misalnya mau ditambahi, tinggal tambahin ini ya. Ini tadi belum tambahin. Axis title-nya bisa ditambahkan di sini. Ini misalnya saya tambahkan jumlah. Yang bawah tahun. Ya. Oke, jadi jangan lupa disimpan. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Diah Nirmala.